Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Terakhir kita membahas tentang sebab-sebab dari kesesatan dari Mu'tazilah dan Jabriyah dalam pembahasan takdir. Demikian pula pembahasan khusus tentang Mu'tazilah dari Qadariyah yang menafikan masyiah dan khalq dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan hamba. Inilah kemarin kita menerangkan bahwasanya mungkin antum masuk ingat. Al-Mu'tazilah itu menafikan umumul masyiah, ya kan? Iya. Mu'tazilah itu menafikan umumul masyiah. Ini maknanya. Jadi bukan masyiah yang dinafikan, tapi keumuman yang dimana keterkaitan masyiah dengan khalq Allah Subhanahu wa taala itu dinafikan kepada perbuatan hamba. Oleh karena itu asyarr wa ta'ah yang dimaknakan asyarr adalah maksiat dan khair adalah ta'ah itu dinafikan oleh Qadariyah Mu'tazilah dari Allah Subhanahu wa taala, masyiah dan khalq. Adapun masaib, asyarr bermakna masaib atau al-khair bermakna nikmat yang membantu hamba untuk taat. Ya, itu apa? Mereka tetapkan bahwasanya itu dari kudrah Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak dan khalq. Dari kehendak dan khalq. Nah, itulah maknanya. Walaupun mereka menyandarkan ta'ah bermakna khair bermakna ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada dari kudrah Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dari masyiah atau khalq, tapi bi'tibar apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberinya dari iradah kauni syariah. Allah yang memerintahkan, Allah yang memudahkan, Allah yang menunjukkan jalan. Iya, dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iya, demikian pula disandarkan ma'asi kepada Allah Subhanahu wa taala dari kudrah Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehendak dan khalq, tapi apa? Nah, inilah dikatakan mereka Qadariyah ghairu gula, yaitu Mu'tazilah yang mereka menafikan dari maratib qadar dua saja, masyiah dan khalq. Adapun ilmu wal kitabah mereka tetapkan. Oleh karena itu mereka menyandarkan masyiah maksiat dari kudrah Allah bi'tibar apa? Ilmu wal kitabah saja. Bisa dipahami ini? Ya, itu dia. Jadi kalau antum gabungkan dengan sebelumnya, itu bisa kita ketahui dari apa yang mereka nafikan tentang asyarr wal al-khair wasyarr. Al-khair wasyarr. Baik. Dan ini juga tergambar semakin terang bagaimana mereka dari iradah kauniyah dan syariah, mereka menolak iradah, menafikan iradah kauniyah dan menetapkan iradah syariah, yang dimana itu tidak pasti terjadi, tapi Allah memerintahkan. Ketika terjadi, ada hubungannya dengan Allah? Tidak ada hubungannya, karena mereka tidak menetapkan kauniyah. Nah, inilah kalau antum paham ini, ketika kita bahas nanti pembahasan setelahnya bermakna istita'ah, itu tergambar jelas bagaimana akidah Sunnah wal Jamaah dalam istita'ah dan bagaimana penyelisihan Mu'tazilah dan selainnya dari Qadariyah dan Jabriyah terhadap makna istita'ah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, atau dalam syariat Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi bisa dipahami ya. Iya. Ada berapa kemarin? Ada 5. Ada 5 ya. Ada 5. Dan ini semakna yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya, dan yang bertanya ini Yahya bin Ya'mar. Tatkala Abdullah bin Umar ditanya tentang seorang yang mengatakan, lihat, al-khairu biqadarillah wasyarru laisa biqadarillah. Al-khairu biqadarillah wasyarru laisa biqadarillah.
Apa kata Abdullah bin Umar? Akhbirhu idza raja'ta ila haula anna Ibnu Umar bari'un min wa annahum bura'u minni. Kalau ditanya apa mananya? Al-khair bi qadarillah wa syarr. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Iya. Kalau dikatakan apa mananya? Al-khair bi qadarillah. Wa syarru laysa bi qadarillah. Kalau wasyarru laysa bi qadarillah ini jelas. Iya, wasyarru laysa bi qadarillah yaitu tidak berkaitan dengan kehendak dan khalq. Jelas. Yang dimana syarr di sini bermakna apa? Al-ma'siyah. Wal khair bi qadarillah. Apa maknanya ini? Al-khair bermakna ta'ah ini. Apa maknanya? Yaitu bi qadarillah apa? Masyiah wa khalq atau bukan? Kalau dikatakan al-khairu bi qadarillah. Masyiatan wa khalqan atau sekedar perintah? Bisa dipahami pertanyaannya? Al-khairu bi qadarillah. Mereka katakan, siapa ini? Mu'tazilah. Iya, al-khairu bi qadarillah, wasyarru laysa bi qadarillah. Kalau wasyarru laysa bi qadarillah ini terang. Karena mereka madhab tidak menyandarkan kejelekan itu kepada Allah. Binisbah masyiah wal khalq, tidak ada. Adapun khair di sini dia sandarkan bi qadarillah. Apa maknanya? Apakah yang penyandaran bi qadarillah bahwasanya Allah menghendaki dan menciptakan atau bukan? Bukan. Tapi apa maknanya di sini? Itu Allah perintahkan. Berkaitan dengan Allah itu dari sisi apa? Sama kemarin. Di nomor berapa? Nomor 2 ya, nomor 2. Iya, nomor 2. Jadi dari sisi Allah SWT membantu hamba dalam ketaatan. Iya. Allah memerintahkan. Perintah saja. Allah memudahkan, menunjukkan jalan. Iya, tapi apa? Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Kalaupun terjadi, terjadi atau tidak? Terjadi, bisa tidak. Tapi kalau terjadi, itu tidak ada hubungannya lagi dengan Allah SWT. Karena yang mau taat, yang mau bermaksiat siapa? Hamba sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah SWT. Bisa? Iya. Tapi sekarang kita masuk di permasalahan tentang istita'ah. Ini agak rumit, cuman kalau antum pahami yang sebelumnya, itu insyaallah mudah untuk kita pahami dari permasalahan tentang istita'ah ini. Qala rahimahullah ta'ala wal istita'atu darban. Soal nahwu. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Soleh, bisa Soleh? Ada pertanyaanku tentang nahwu, tapi saya mau tahu siapa dulu yang mau jawab. Baru saya tanya. Said, bisa? Sampai di mana? Antum sudah belajar kotor nada, tak? Sudah? Kotor nada? Taib, Said. Apa i'rabnya dorban? Iya. Khabar dari mana? Istita'ah. Taib. Istita'ah mufrad atau jama' atau musanna? Mufrad atau jama'? Mufrad atau jama'? Mufrad. Dorban jama' atau mufrad? Atau musanna? Taib. Khabar mubtada dengan khabar itu harus mutabaqah. Zaidun qa'imun. Tidak bisa mengatakan Zaidun qa'iman. Cocok tidak? Terus di sini? Khabarnya berupa masdar. Terus kalau masdar kenapa? Khabar berupa masdar tidak harus khabar berupa masdar tidak harus mutabaqah. Iya, tidak harus mutabaqah dengan mubtada'nya. Iya, kalau khabarnya datang berupa masdar bukan sifat, maka tidak wajib mutabaqah. Taib, jawaban kedua. Jawaban kedua. 3 jawaban di sini. Ada yang tahu jawaban kedua?
Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Nah, satu jawaban 10.000. Berarti 2 jawaban ini. Kalau ada yang jawab 2 jawaban, berarti dapat 20.000. Kalau jawaban yang pertama tadi itu ada yang mutammim, itu mudah. Sekarang jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga. Kalau di sini, kalau begini modelnya ada 3 jawaban. Ada bentuk lain tapi 2 jawaban saja. Salah satunya tadi. Di sini ada 2 jawaban lain itu sih. Soleh. Ada yang bisa jawab? Berarti saya jawab sendiri atau antum mau cari? Cari saja. Betul. Hidayat, antum mencari deh. Betul? Iya. Baik. Kata beliau, wal istita'atu darban. Ahaduha allati yajibu biha al-fi'l. من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب. Kata beliau, wal istita'ah itu ada 2 jenis. Di mana salah satu jenisnya adalah yang wajib dengannya perbuatan, yang dengan makna taufik, hidayah, i'anah, yang tidak boleh disifati makhluk dengannya. Yang dimana fahiyah kembali ke mana? Istita'ah ini itu ma'al fi'il. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi saya terjemahkan dulu, kemudian saya simpulkan. Jadi istita'ah darban, salah satunya adalah apa yang wajib. Perbuatan itu bersama istita'ah itu, atau disebut dengan al-istita'ah ma'al fi'il. Begitu. Musahabah ma'al fi'il. Al-fi'il ma'a al-istita'ah. Contohnya, dari contoh dikatakan istita'ah yang wajib bersama fi'il, perbuatan. Fi'il di sini bukan fi'il mudhari', fi'il amr, bukan. Fi'il perbuatan. Taufik yang taufik ini tidak boleh disifati makhluk dengannya. Artinya tidak muncul dari makhluk. Iya. Tidak, bukan makhluk yang datangkan sendiri, tidak ada. Iya. Kata beliau fahiyah, dan istita'ah ini disebut fahiyah istita'atu ma'al fi'il. Ini namanya, ini kesimpulannya. Jadi ada namanya istita'ah 2. Ada istita'ah ma'al fi'il. Namanya bermakna apa? Taufik, wal ilham, wal i'anah. Bisa? Wa amma al-istita'atu min jihati sihah, dan ini jenis yang kedua. Min jihati sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamati al-ala. Istita'ah yang dimaknakan dengan sehat, mampu, kokoh, dan selamat alat-alat, itu apa yang kita gunakan dari anggota tubuh. Kaki, mata, hidung, mulut, tangan. Nah, fahiyah qabl fi'il. Ini jenis kedua. Namanya istita'ah qabl fi'il, sebelum terjadinya perbuatan itu. Wa biha, kembali ke mana ini? Istita'ah apa? Ma'al fi'il atau qabl fi'il? Qabl fi'il. Ahsan. Yata'allaqul khitab. Inilah yang berkaitan dengan khitab. Wa huwa kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membenani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya, istita'ah itu ada 2. Ada istita'ah yang disebut istita'ah ma'al fi'il. Yang kedua jenis istita'ah namanya istita'ah qabla al-fi'il. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Disebutkan oleh At-Tahawi. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Taib. Dan istita'ah berkaitan dengan istita'ah. Itu secara umum manusia dalam permasalahan istita'ah itu ada 4 qaul. Qaul ahli sunnah di sini. Yang pertama, bahwasanya istita'ah itu ada 2. Ada istita'ah ma'al fi'il wa taufiq wal ilham, dan ada istita'ah qabla al-fi'il wa huwa as-sihhatu was-salam. As-sihhatu wa salamatul ala wat tamakkunu wal wusn wal qudrah wal irada. Masuk semua. Itu namanya apa? Iya. Al-istita'ah qabla al-fi'il. Ini ahli sunnah wal jamaah. Taib. Manusia yang kedua yang tidak menetapkan ada namanya istita'ah. Dan ini Jahmiyah. Jabriyah gulah. Jahmiyah tidak ada istita'ah, tidak ada sebelum fi'il, tidak ada bersama fi'il, tidak ada. La qabla al-fi'il wa la ma'al fi'il. Tidak ada. Itu Jahmiyah. Syadid. Ya. Yang ketiga, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah menetapkan istita'ah, tapi istita'ah qabla al-fi'il. Istita'ah qabla al-fi'il. Iya. Yang keempat, siapa kira-kira yang keempat? Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah menetapkan al-istita'ah tapi apa? Ma'al fi'il. Istita'ah ma'al fi'il. Tanpa ada qabla fi'il. Tidak ada. Bisa? 4 ini. Ya? 4. Jadi pertama ahli sunnah wal jamaah menetapkan istita'ah 2. Qabla al-fi'il wa ma'al fi'il. Jahmiyah gula, iya, tidak ada istita'ah. La ma'al fi'il wa la qabla al-fi'il. Iya. Wa Mu'tazilah menetapkan istita'ah qabla al-fi'il duna ma'al fi'il. Al-Asy'ariyah istita'ah ma'al fi'il duna qabla al-fi'il. Ahsan. Taib, 4 ini. Iya. Adapun selainnya seperti Maturidiyah, ini dekat dengan ahli sunnah. Dekat dengan ahli sunnah yang menetapkan istita'ah qabla al-fi'il dan istita'ah bersama fi'il, muqaranatan lil fi'il. Iya. Baik, sekarang kita rinci apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, At-Tahawi rahimahullah taala, tentang istita'ah. Iya, tentang istita'ah. Istita'ah itu kemampuan, tapi bahasanya saja istita'ah. Iya. Karena istita'ah itu kalau dimaknakan qabla fi'il, itu maknanya apa? Sihhatu wat tamakkun wa salamatul ala. Kalau dimaknakan istita'ah ma'al fi'il, dikatakan apa? Taufik. Jadi kalau mau definisikan istita'ah, iya, itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan, qabla fi'il atau ma'al fi'il. Dan ini cuma 2. Jadi makanya tidak didefinisikan apa itu istita'ah. Tapi istita'ah punya definisi. Pada kata istita'ah ma'al fi'il namanya taufik. Istita'ah qabla fi'il namanya sihhatu wa salamatu ala wa tamakkun wal wusn. Bisa? Ya, ini yang disebutkan oleh siapa? At-Tahawi rahimahullahu taala. Taib. Al-istita'ah qabla al-fi'il. Al-istita'ati al-istita'atu qabla al-fi'il yaitu qudrah. Qudrah as-sihha wa salamatul ala.
Demikian pula salamatu adawat, apa namanya, seperti mata, iya, seperti mata, mulut, iya. Atau didefinisikan istita'ah qabla al-fi'il itu sebuah kekuatan, kemampuan yang dengannya seorang yang ingin melakukan sesuatu kokoh. Jadi kalau istita'ah qabla al-fi'il itu namanya kemampuan seseorang yang ingin berbuat sesuatu. Ada bersamanya kemampuan tersebut. Iya. Jadi dia adalah sesuatu, apa, kemampuan yang seorang yang ingin melakukan sesuatu kokoh dengannya, kuat. Itu namanya apa? Qabla al-fi'il. Itu namanya qabla al-fi'il. Jadi orang kalau mau berbuat, sebelum berbuat ini dia punya apa? Kemampuan. Dia punya kudrah. Dia sehat. Dia mampu. Dia mau. Iya. Itu namanya apa? Istita'ah qabla al-fi'il. Iya. Jadi sebelum sholat, kemampuan itu sudah ada. Sebelum sholat. Antum sebelum sholat. Saya sebelum datang sini, kudrah saya sudah ada. Sebelum saya duduk di sini, kudrah ada. Saya punya kudrah. Kudrah apa itu? Kemampuan. Kemampuan apa? Untuk berjalan, naik motor, bicara di sini. Itu apa namanya? Kudrah qabla al-fi'il. Kudrah qabla al-fi'il atau istita'ah qabla al-fi'il. Lawannya apa? Al-ajz. Tidak mampu, lemah, sakit, cacat. Ya? Tidak selamat alatnya. Iya. Jadi itu lawannya. Iya. Atau takbir lain. Kalau antum sudah paham itu takbir lain. Ini ditakbir oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan disitulah manat an-nahi wal amr. Manat an-nahi wal amr. Disitulah atau manat, putarannya apa? Perintah dan larangan. Iya. Perintah syar'i dan larangan syar'i. Di situ dia. Perintah dan larangan. Iya. Ada larangan ditinggalkan. Perintah dilakukan. Di situ berkaitan dengan apa? Istita'ah. Mampu atau tidak? Mau atau tidak? Sanggup atau tidak? Misalnya, kita diperintah sholat. Kita sholat, berarti kita mampu. Iya. Orang dah sholat, misalnya karena dia pingsan, berarti dia tidak mampu. Di situ apa? Manat al-nahi wal amr. Iya, larangan. Misalnya dilarang apa? Mencuri. Dilarang mencuri, berarti dia tidak mencuri. Berarti dia tahan dirinya untuk tidak mencuri. Dia mampu untuk menahan dirinya. Tidak ada yang paksa. Ya, dia mampu menahan dirinya. Itu namanya apa? Ya, inilah kalau antum dapati dalam nas tentang istita'ah, ini yang diinginkan. Contoh apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dia. Itu sebelum apa? Sebelum atau bersama? Sebelum fi'il. Allah tidak pernah membebani seorang ketika tidak mampu. Iya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah qabla al-fi'l. Wajib seorang untuk berhaji. Iya, tapi bagi siapa yang mampu. Kalau berhaji berarti sudah apa? Sudah mampu. Sebelum dia berhaji, iya. Kemudian dia berhaji berarti kemampuan itu sudah ada sebelum apa? Sebelum berhaji. Dari apa? Harta dan kesehatan, jiwa. Iya. Seperti dalam hadis, ya ma'syarasy syabab. Iya, Said. Said senyum-senyum. Apa hadisnya ini? Ya, kenapa senyum-senyum?
Ya, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Lihat, man istata'a, siapa yang mampu? Iya. Kalau masalah begini senyum. Iya kan? Dalam ayat wa'iddu lahum mastata'tum. Iya. Wa'iddu lahum mastata'tum. Mastata'tum. Iya. Lihat bagaimana khitab Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesanggup kalian. Iya. Idza amartukum bi amrin fa'tuha mastata'tum. Iya, idza amartukum bi amrin fa'tuha atau fa'tu mastata'tum. Datangi sebagaimana apa yang kalian sanggup. Iya, bisa. Jadi ini disebut dengan apa? Al-istita'ah qabla al-fi'il. Baik. Kemudian istita'ah atau disebut dengan istita'ah syar'iyyah. Istita'ah syar'iyyah namanya. Berapa sudah namanya? Istita'ah qabla al-fi'il. Atau istita'ah dikatakan manat an-nahi wal amr asy-syar'iyyain. Kemudian apa lagi namanya satu? Istita'ah asy-syar'iyyah. Istita'ah asy-syar'iyyah. Iya. Yang ini putarannya apa? Perintah dan larangan. Di situ dia. Sama. Baik. Istita'ah syar'iyyah ini atau dikatakan istita'ah syar'iyyah yang dimana di situ berputar perintah dan larangan itu punya hukum di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan ini. Yang pertama adalah bahwasanya istita'ah yang seperti ini yang Allah berikan kepada hamba, ya, itu bentuknya muqaddimah 'alal fi'il, pendahuluan terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Jadi dia lebih dulu daripada apa? Perbuatan. Makanya dikatakan qabla fi'il. Tidak diakhirkan, tidak pula bersama. Itu namanya istita'ah asy-syar'iyyah atau istita'ah qabla al-fi'l, manat an-nahy wal amr. Istita'ah ini terdahulu daripada apa? Fi'il. Tidak diakhirkan, tidak pula bersama. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, istita'ah ini itulah manat al-amr wan nahi. Disitulah putaran antara perintah dan larangan. Di situ. Antara perintah dan larangan di situ. Perintah kita lakukan dan larangan kita tinggalkan. Perintah kita lakukan dan larangan kita. Jadi kalau ada perintah, kalau kita punya istita'ah di situ, kita bisa melakukannya. Ya, kalau ada larangan, kita punya istita'ah untuk meninggalkan, kita bisa meninggalkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi sebelum meninggalkan dan sebelum melakukan perintah dan meninggalkan larangan, itu sudah ada istita'ah kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Itu namanya apa? Dikatakan manat at-taklifiyah atau manat al-amr wan nahi. Iya, makanya disebut dengan istita'ah syar'iyyah. Iya. Inilah yang kita dikhitab fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah apa yang kalian mampu. Bagaimana kemampuan? Lihat kemampuan kalian di mana kalian bertakwa. Lihat. Ya kan? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Lihat. Sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi antum sudah tahu bagaimana caranya. Karena kembali kepada kita sendiri, kita tahu apa yang kita mampu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya tidak mengharuskan adanya istita'ah ini. Apa itu istita'ah apa ini? Qabla al-fi'il atau istita'ah syar'iyyah.
Tidak mengharuskan. Kalau ada situasi syariah seperti ini, adanya perbuatan, tidak mengharuskan. Kalau di sini mulai sudah terang. Istitoah yang dinamakan istitoah syariah karena di situ ada perintah dan larangan, ya. Dia muqaddimah dari al-fi'il. Itu kalau ada itu pada seorang hamba tidak mengharuskan ada itu perbuatan, tidak mengharuskan. Bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Taib, saya tanya dulu. Antum di sini sebelum saya sebelum saya datang di sini, saya punya kemampuan untuk datang. Sebelum saya datang, saya punya kemampuan untuk datang. Sehat semua, saya sehat, alhamdulillah, saya mampu motor, saya mampu berjalan. Baik. Tapi adanya itu tidak mengharuskan ada perbuatan. Kalau saya tidak mau, saya bisa bicara sekarang. Saya mampu bicara tidak? Bisa. Baik. Kalau saya kemampuan saya untuk bicara, apa kemampuan ada pembicaraan? Tidak. Baik. Sekarang saya tidak mau bicara. Tapi saya punya kemampuan. Kemampuan saya tidak mengharuskan ada pembicaraan. Bisa dipahami? Itu namanya istitoah qaul fi'il. Pahami ini. Kalau kita bahas nanti Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu terang sudah. Kenapa bisa? Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dua istitoah. Baik. Yang keempat. Istitoah ini, istitoah apa ini? Syariah. Itu bisa disifati dengannya seorang yang ingin melakukan sesuatu dan bisa juga disifati dengannya orang yang ingin meninggalkan sesuatu tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Itu qaidnya. Lihat, tanpa ada uzur. Ya. Bisa dipahami? Iya. Jadi istitoah ini adalah bisa disifati dengannya orang yang ingin melakukan sesuatu. Dan bisa juga disifati istitoah ini untuk orang yang ingin meninggalkan sesuatu tapi tanpa ada uzur. Taib. Pertanyaan sekarang. Antum datang di sini belajar. Taruhlah misalnya siapa? Hidayat. Dia tidak datang belajar. Tapi sama kalian punya kemampuan sama-sama. Iya, maka saya sifati istitoah kepada kalian yang hadir. Istitoah syariah bisa. Dan saya juga bisa sifati Hidayat atau siapa yang tidak hadir di sini. Sedangkan dia mampu, dia ada duduk depan situ. Iya, saya juga bisa sifati dia punya istitoah apa? Syariah. Dia sehat, dia mampu, dan dia mau. Dia punya kemampuan, kudrah. Iya, tapi apa? Dia tidak datang. Jadi saya bisa sifati itu istitoah. Yang melakukan dan yang meninggalkan. Orang sholat misalnya, kita sholat di sini, ada orang di luar nggak sholat. Maka apakah dia tidak punya istitoah? Ada dia jalan situ, duduk, ketawa, sehat. Ya kan? Kita juga disifati apa? Istitoah. Walaupun kita melakukan dan dia disifati istitoah syariah walaupun dia meninggalkan. Itu maknanya yang keempat. Yang kelima. Bahwasanya istitoah syariah ini itu sebab saja. Sebab adanya perbuatan. Sebab terjadinya perbuatan. Sebab saja yang bisa mengadakan perbuatan. Bukan dia sebab yang dikatakan illatan tammah. Sebab yang sempurna untuk mengadakan perbuatan, bukan. Sebab biasa saja. Iya. Ini akan terbedakan nanti kalau kita membahas tentang istitoah yang bermakna apa? Taufik. Atau istitoah ma'a al-fi'il. Bisa? Jadi istitoah ini sebab saja. Sebab. Jadi sekedar sebab. Bukan dia yang disebut dengan apa? Illatan tammah yang mengharuskan ada perbuatan. Ini sebab saja, bisa ada bisa tidak. Tapi kalau ada namanya illatan tammah yang dimana ini bermakna taufik, maka atau disebut nanti akan disebut dengan istitoah kauniyah, itu pasti ada, harus. Bisa? Itu yang keberapa? Yang keenam. Iya. Jadi ini
Namanya apa? Istito'ah yang pertama yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada berapa tadi? Pertama istito'ah itu hanya pendahulu didahulukan dari fi'il atau dimaknai qabla fi'il. Istito'ah yang pertama ini bermakna sihah wa salamatul ala, itu namanya istito'ah qabla fi'il. Yang kedua manat takalif yang bermakna apa? Istito'ah syar'iyyah yang di situ apa? Berputar larangan dan perintah secara syar'i. Yang ketiga, iya, adanya istito'ah ini tidak mengharuskan adanya perbuatan. Yang keempat, bisa disifati orang yang melakukan, bisa disifati orang yang meninggalkan tanpa ada uzur. Yang kelima, dia hanya sebab untuk adanya perbuatan, bukan sebab yang mengharuskan perbuatan. Iya. Itu 5. Baik, sekarang kita masuk di istito'ah yang kedua. Iya. Istito'ah yang kedua ini disebut dengan istito'ah al-muqarinah. Dikatakan muqarinah karena dia istito'ah yang bersama dengan perbuatan. Adanya perbuatan di situ berbarengan dengan istito'ah itu. Dikatakan muqarinah, bersama. Atau dikatakan istito'ah mal fi'il. Istito'ah yang berbarengan dengan perbuatan. Iya, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya namanya istito'ah as-sabiqah lil fi'il. Kalau ini muqarinah fi'il. Iya, bersama dengan perbuatan. Bersama dengan perbuatan. Kenapa dikatakan muqarinah? Iya, karena dia mengumpulkan antara istito'ah yang sebelumnya. Iya. Apa namanya istito'ah yang sebelumnya? Syar'iyyah. Atau dikatakan sihhatu wa tamakkun, berbarengan dengan apa? Iradatul jazimah untuk melakukan perbuatan. Ada. Iya, ada. Yaitu taufik. Itu taufik. Taib, sekarang kalau dikatakan contoh orang datang sholat. Sebelum dia sholat, dia mampu sholat atau tidak? Mampu sholat. Sebelum dia sholat sudah ada istito'ahnya. Namanya istito'ah syariah. Tak kala dia sholat, didahului oleh istito'ah syariah bersamanya. Iya, sebelum perbuatan dan ketika dia berbuat, berbarengan lagi dengan istito'ah namanya istito'ah muqarinah, yaitu hidayah. Seorang bisa sholat. Kenapa? Allah beri hidayah. Banyak orang yang mampu, banyak orang yang sehat, tapi tidak sholat. Karena tidak ada tidak ada istito'ah muqarinahnya, tidak ada hidayahnya. Tidak ada hidayahnya. Iya, tapi dia mampu? Dia bisa saja mau, tapi dia tidak mau. Iya, dia bisa, tapi tidak mau. Apalagi? Banyak. Iya, dia sehat. Itulah dinamakan istito'ah muqarinah atau istilah muqarinah yang berbarengan dengan fi'il atau dinamakan istito'ah kauniyah. Istito'ah kauniyah itu namanya. Diurutkan. Iya. Diurutkan. Jadi istito'ah yang pertama namanya istito'ah qabla fi'il. Kalau ini istito'ah ma'al fi'il. Istito'ah yang pertama namanya istito'ah syar'iyyah. Manat an-nahi wal amr asy-syar'i. Kalau ini namanya istito'ah kauniyah. Apa di sini? Manat al-qada wal qadar. Manat al-qada wal qadar yang bermakna terjadinya perbuatan itu. Iya. Terjadinya perbuatan itu. Jadi bisa 3 toh? 3. Istito'ah qabla fi'il, istito'ah ma'al fi'il, istito'ah syar'iyyah allati manat al-amr wan nahi asy-syar'i. Kemudian apa? Istito'ah ini istito'ah kauniyah allati hiya manat qada wal qadar. Qada wal qadar. Baik. Inilah yang disyaratkan oleh penulis di yang pertama tadi. Ya kan? Al-istito'ah durban ahaduhuma alladhi yajibu biha al-fi'il. Yang di mana min nahwi at-taufiq. Iya, at-taufiq. Dikatakan apa?
taufik. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Dan ini kembali kepada masyiah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat. Hidayah di tangan Allah dan kesesatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh dilupakan. Artinya ini saling berkaitan, berkaitan. Taib. Bagaimana kita bisa memahami dari istiwa ini? Lihat. Contoh di dalam ayat disifati orang-orang kafir. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu la yastati'una sam'a." Wa kanu orang kafir la yastati'una sam'a, disifati yang la yastati'un. Di situ apa ini? Syar'iyyah atau kauniyah? Kauniyah. Karena orang kafir bisa mendengar, bisa melihat, bisa mendengar wahyu, bisa mendengar Al-Quran, bisa melihat Al-Quran, bisa melihat tanda-tanda, untuk dia beriman, bisa. Tapi apa? La yastati'una sam'a. Tidak ada kemampuan dari sisi taufik. Allah tidak membuka hatinya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar melihat apa? Alam ini, sehingga terbetik bahwasanya apa? Melihat dalam keadaan dia memahami ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya, ini yang disebutkan siapa? Syekh Muhammad Wahab. Bima arafta rabbak? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Dia apa? Tidak ada. Iya, kau ini begini fenomena alam terjadi dengan sendirinya. Lihat, tidak tertutup. Orang yang punya hidayah, lihat. Kejadian sedikit bertambah tauhidnya. Kenapa? Ar-taufik. Lihat. Apapun yang dilihat dari alam ini bertambah keimanannya. Kenapa? Karena memang sudah ada. Sudah ada benihnya yang Allah SWT tanamkan dalam hati seorang. Lihat. Bagaimana Allah menafikan orang kafir ini as-sam', istita'ah. Istita'ah apa namanya? Kauniyah atau syariah? Kauniyah. Syariah ada dia. Pendengaran, penglihatan, sama', tamakkun, apa lagi? Salamatul ala ada. Tapi apa? Tidak ada apa? Iya, tidak ada. Ada irodanya juga. Iya. Tapi memang apa? Tertutup hatinya. Tertutup hatinya. Taib. Dan istilah yang kedua ini juga punya apa? Punya hukum. Punya hukum. Iya. Di antaranya hukum pertama adalah mukor, bahwasanya istilah ini muqarrinatun bil fi'il. Dia bersama dengan fi'il. Tidak mendahului dan tidak diakhirkan dari. Iya. Jadi bersama. Bedanya dengan apa? Istilah syariah apa? Dia apa? Muqaddimatun. Mendahului. Iya. Atau muqaddimah. Kenapa dikatakan dia muqarranah? Karena dia adalah illah at-tamma untuk fi'il tersebut. Iya. Dan illah itu bersamaan dengan yang kalau dikatakan yang disebabkan. Illahnya itu bersama dengan yang diilalkan. Iya. Makanya dikatakan muqarran fi'il. Contoh. Misalnya, sholat. Orang sholat bukan sekedar karena dia mampu, bukan sekedar karena dia apa? Selamat alatnya. Karena ini bisa disifati sebelum dia sholat. Tapi hidayah kapan itu? Ketika dia sholat. Karena kalau tidak ada hidayahnya, tidak sholat orang kafir. Dia mampu tapi dia sholat. Kenapa? Dia hidayah. Kapan dia ada hidayah itu? Kapan dia perbuatan itu apa? Kapan istilah itu disebut ada di situ? Ketika dia sholat. Makanya dikatakan bersamaan dengan perbuatan. Iya kan? Bisa atau tidak? Iya. Itu namanya apa? Hidayah atau dikatakan apa? Istilah muqarrinah. Istilah muqarrinah. Yang kedua, istilah ini atau dikatakan istilah kauniyah ini itu kalau ada atau dikatakan istilah ini yastalzimu
wujud al-fi'l. Istalzimu wujud al-fi'l. Iya. Kalau istita'ah syariah tadi la istalzimu wujud al-fi'l. Kalau ini yastalzimu wujud al-fi'l. Selama dia punya taufik, pasti dia berbuat. Selama dia punya taufik, iya, pasti dia sholat. Bisa? Pasti dia beriman. Pasti dia berbuat baik. Itu namanya apa? Iya. Jadi tidak bisa kita katakan apa? Seperti apa? Syariah, bahwasanya dia ada tapi tidak mengharuskan apa? Ada perbuatan. Tapi kalau ini mengharuskan adanya perbuatan. Yang ketiga, istita'ah kauniyah ini disifati dengannya orang yang melakukan dan tidak disifati dengannya orang yang meninggalkan. Orang yang meninggalkan, tidak bisa. Orang yang tidak sholat, bisa kita katakan dia punya istita'ah? Istita'ah syariah, kauniyah? Tidak. Iya, walaupun dia punya istita'ah syariah, tapi dia tidak punya istita'ah kauniyah. Tidak ada. Tidak ada. Yang keempat, istita'ah kauniyah ini yang mewajibkan adanya perbuatan, yaitu dia adalah illah tammah untuk perbuatan itu. Kalau syariah cuma apa? Sebab, bukan illah tammah. Kalau ini dikatakan illah tammah, apa maknanya? Idza wujidat istita'atu wujidat fi'il. Itu maknanya. Selama didapati istita'ah itu, istita'ah kauniyah itu ada, maka pasti akan didapati perbuatan. Pasti akan didapati itu namanya perbuatan. Iya. Berapa itu? 4. Kalau tadi berapa yang? 5. Apa? 5. Karena yang pertama itu, coba syariah apa tadi syariah? Pendahuluan untuk perbuatan. Kalau kauniyah muqarinah lil fi'il. Yang kedua, iya, manat an-nahi wal amr. Adapun apa lagi namanya? Kauniyah manat apa? Itu dia. Berarti yang tadi. Ya. Jadi 5 itu. Berarti yang tadi itu bahwasanya syariah kauniyah itu manat al-qada wa al-qadar. Itu supaya seimbang 5. Itu supaya cocokkan. Baik. Jadi selesai kita dari apa namanya? Apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang istita'ah. Tentang istita'ah. Iya. Baik. Kalau dikatakan istita'ah, yang terakhir tadi, istita'ah itu mujibun lil fi'il, yaitu illatun tammah, yang mengharuskan adanya perbuatan, yaitu idza wujida istita'ah wujida al-fi'il, wujida al-fi'il. Yang di mana keberadaan dari istita'ah ini, iya, itu bukan adanya pada seorang hamba dengan sendirinya, mustaqillah, tidak. Tidak ada. Iya. Tapi apa? Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Istita'ah bermakna kauniyah ini yang mengadakan perbuatan itu tidak sendirinya datang. Dan di mana seorang tidak mampu untuk mengadakan sendiri. Iya, mampu untuk mengadakan sendiri. Adapun istita'ah yang bermakna syariah itu kadang seorang membisa-bisakan saja, bisa. Walaupun itu tidak lepas dari kudrah Allah SWT. Tapi berkaitan dengan taufik itu beda. Itu beda. Iya. Karena ini sesuatu yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sesuatu yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan
penghalang dari seorang kadang tidak mau sholat, dia mampu tapi tidak mau sholat, ketika ada taufik itu akan menghilangkan itu. Iya, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, yaitu taufik atau istiqamah kauniyah, yang bermakna taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah disebutkan di sini berarti berlalu bersama kita dari perbedaan antara istiqamah kauniyah dan istiqamah syariah. Atau dikatakan istiqamah qabla al-fi'il dan istiqamah ba'da al-fi'il. Cuma mananya apa istiqamah qabla al-fi'il? Istiqamah qabla al-fi'il apa namanya? Sihah, salamatul ala, tamakkun, wus', qudrah, quwwah. Itu namanya apa? Istiqamah qabla al-fi'il. Wa istiqamah ma'al fi'il apa namanya? Taufik wal ilham. Taufik wal ilham. Baik, sekarang kita menjelaskan sedikit tentang madhab dari Mu'tazilah. Iya. Madhab Mu'tazilah atau madhab Jahmiyah dulu. Nah, ini terang. Jelas kebatilan dari madhab Jahmiyah. Kenapa bisa? Bagaimana caranya orang tidak punya istiqamah? Tidak punya istiqamah, tidak kauniyah, tidak syariah. Iya. Tidak kauniyah, tidak syariah. Menunjukkan bagaimana mereka majbur betul. Dari sisi perbuatan mereka tidak ada yang mereka kehendaki sedikit pun. Mereka tidak punya istiqamah qudrah untuk melakukan apa-apa. Dan tidak punya apa? Istiqamah kauniyah untuk sehingga dia tegak dengan perbuatan tersebut. Jadi mereka sama sekali tidak punya apa? Masyiah sama sekali. Iya. Ini madhab mereka Jabriyah, ini jelas. Sudah berlalu bersama kita. Jadi mereka majbur. Iya, fi kulli syai. Apapun. Iya. Cuman sayangnya mereka majburnya di mana? Permasalahan maksiat, tidak di masalah taatan. Itu susahnya juga. Iya. Di permasalahan maksiat. Jadi dia berhujjah dengan takdir. Hakikatnya dia berhujjah dengan takdir. Iya, seperti kaum musyrikin. Iya. Walau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Iya. Seandainya Allah menghendaki kita tidak akan berbuat syirik, tidak pula orang bapak-bapak kami. Lihat. Jadi dia seperti itu. Baik. Sekarang Mu'tazilah. Kalau ini tadi jelas terang. Sekarang Mu'tazilah. Apa keyakinan mereka terhadap istiqamah? Menetapkan istiqamah satu. Apa itu? Qabla fi'il. Adapun ma'al fi'il tidak ada. Kenapa bisa? Iya. Jelas. Istiqamah qabla fi'il sebagaimana yang mereka pahami. Allah Subhanahu wa taala yang membimbing, menunjukkan, mengarahkan, memerintahkan al-amr wan nahi. Tamam? Tapi ketika berbuat tidak ada taufik. Karena dia sendiri yang mau jadi kalau misalnya Allah perintahkan sholat, terserah saya mau sholat atau tidak. Tidak ada itu. Kalau saya sholat, ya saya sendiri mau. Kenapa? Kenapa begitu? Lihat pemikirannya. Karena kalau saya sholat tiba-tiba saya tidak mau, gampang. Dia anggapannya seperti itu. Karena dia keyakinannya adalah bahwasanya perbuatan hamba dia sendiri yang mau. Tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Tidak ada hubungannya dengan masyiah dan khalq. Lihat. Dan keyakinan mereka dalam permasalahan istiqamah yang menafikan istiqamah ma'al fi'il itu batil. Batil jelas. Iya, batil jelas. Yang dimana pertama tidak membedakan lagi antara orang mukmin dan orang kafir. Tidak ada. Tidak ada bedanya. Dari sisi mana? Orang mukmin, orang kafir diberi istiqamah qabla fi'il atau tidak? Syariah ada. Iya. Berarti ketika seorang mukmin yang sholat dan orang yang kafir itu beda. Apa sama? Kenapa sama? Dari sisi apa? Dari sisi kemauannya sendiri. Tidak ada dari taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang hamba ini beriman. Tidak ada. Lihat, ini keharusan dari apa yang mereka yakini. Apa yang mereka yakini. Allah tidak mengkhususkan lagi orang mukmin. Tidak ada lagi khusus orang mukmin.
Kenapa? Karena orang mukmin dengan sendirinya. Mukmin dengan sendirinya, bukan karena nikmat Allah, bukan karena pertolongan Allah, bukan karena taufik Allah, tidak ada lagi. Iya, tidak ada lagi. Jadi dia sama dengan kafir mutlak, sawa bisawa. Dari sisi mana? Pertama dari sisi istitoa syariah sama, dari sisi dia mau pilih itu sama. Kemauannya sendiri. Iya, tidak ada yang tidak ada aun dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, dalam Al-Qur'an, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman", yaitu a'ana. "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Subhanallah. Terus itu apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Iya, terbedakan. Seorang mukmin karena iya, dia yang kehendaki mukmin, tapi bisa lebih itu apa? Kauniyahnya, yaitu taufik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tentukan dirinya mau beriman, tapi apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena jelas kita beriman tidak ada yang paksa. Seorang kufur tidak ada yang paksa. Tapi apa? Seorang yang beriman karena taufik, dan seorang kufur karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, dan semua dibarengi dengan hikmah. Tidak kosong dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Iya. Baik. Jadi mereka hanya mengkaitkan dengan apa? Istitoah terhadap makhluk, istitoah apa? Qabla fi'il. Dan ini mutlak dia tetapkan karena jelas. Iya. Allah Subhanahu wa taala iya memberikan kita kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk melihat. Tapi kita gunakan itu kehendak kita. Kita gunakan itu kehendak kita. Iya. Allah turunkan Al-Quran, utus Rasul untuk menunjukkan jalan. Kita yang pilih. Bagus sekali sebenarnya. Cuman apa? Dari sisi mana? Iya. Mereka menafikan kudrah. Oleh karena itu akan datang nanti Asy'ariyah. Iya, disebutkan ucapannya lebih jelek daripada Mu'tazilah. Iya, Mu'tazilah masih mending kalau diperbandingkan dengan Asy'ariyah. Iya, diperbandingkan dengan Asy'ariyah. Baik. Kemudian sama juga di dalam ayat disebutkan apa? Tatkala Allah membedakan antara istitoah Asy'ariyah dan istitoah kauniyah. Membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, "Wallahu yad'u ila daris salam." Ini apa? Istitoah apa ini? Istitoah apa ini? Wallahu yad'u ila daris salam. Syariah. Allah mengajak manusia kepada surga, ya kan? Diutus Al-Qur'an, diutus apa? Diturunkan Al-Qur'an, diutus Rasul. Lihat, kita diberi Walladzi akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ada alat. Wallahu yad'u ila daris salam di surah Yunus. Lihat setelahnya wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ini apa? Kauniyah. Jadi bersyarikat dalam doa mengajak orang kafir, orang mukmin sama. Tapi siapa yang beriman? Itu kekhususan. Allah khususkan. Iya, karena nikmat dan keutamaan. Siapa yang tidak kufur, siapa yang tidak beriman, itu apa? Kufur dengan keinginannya, tapi bimasyiatillah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jelas? Iya. Jadi dua ayat ini menerangkan bahwasanya Allah membedakan. Allah membedakan apa yang mereka yakini bahwasanya istitoah itu hanya berkaitan dengan qabla fi'il. La ma'al fi'il. Dengan keyakinan bahwasanya mereka menciptakan perbuatannya sendiri. Mereka yang menciptakan perbuatannya sendiri. Baik. Kemudian yang terakhir. Iya. Dari madhab al-Asy'ariyah. Apa keyakinannya? Istitoah ma'al fi'il. Lihat. Menafikan istitoah qabla al-fi'il. Jadi apa yang dilakukan? Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kita. Atau disebut dia punya kasb tapi la. Ini kenapa mereka menetapkan menafikan
istita'a ma'al qabla fi'il dan menetapkan istita'a ma'al fi'il karena bingung dia di mana? Di kas. Beda Jahmiyah tidak ada mentong. Tidak ada mentong dia. Kalau dia masih ada, apa itu? Al-kas. Apa di kas? Kudro. Tapi tidak ada pengaruhnya. Tidak pengaruhnya. Ini taruh ini meja berdiri atau tidak? Berdiri tak? Iya, saya pegang gini. Nah. Kenapa bisa berdiri ini? Karena aku pegang. Iya, tapi ada pengaruhnya tidak? Antum lepas, masih begini saja. Iya. Inilah disebut apa? Istita'a taufik. Istita'a kauniyah. Ada. Kita punya ada. Iya. Tapi apa? Tidak pengaruhnya. Artinya la asar fi. Tidak ada. Iya, sebenarnya tidak ada, tapi bingung kenapa ada kas? Oh ya, sudah ada. Tapi apa? Tidak ada pengaruhnya. Lihat. Apa keharusan dari ucapan mereka? Tak kala mereka menafikan istita'a qabla al-fi'il dan menetapkan istita'a ma'a al-fi'il. Apa keharusan? Iya. Berarti keharusannya. Iya. Istita'a, tidak ada istita'a kecuali untuk orang yang tidak ada istita'a kecuali untuk orang yang melakukan saja. Tidak ada istita'a kecuali orang yang melakukan. Orang yang tidak melakukan tidak ada istita'anya. Kapan ada istita'ah? Ketika dia melakukan. Ketika dia melakukan baru dia punya istita'ah. Iya. Yaitu apa? Istita'ah muqarinan lil fi'il. Artinya kalau dia tidak melakukan tidak ada istita'ah. Kalau dia tidak melakukan tidak ada istita'ah untuknya. Iya. Baik. Kita masukkan ayat. Apa kaidahnya dulu mereka? Istita'ah. Apa tadi hukum dari istita'ah kauniyah dulu? Istita'ah kauniyah itu kalau ada berarti adanya perbuatan, harus ada. Tak? Berarti apa keharusannya kalau tidak ada istita'ah ma'al fi'il qabla fi'il? Berarti kapan tidak berbuat? Tidak ada istita'ah. Kapan ada istita'ah? Kalau berbuat. Bisa? Iya kan? Paham atau tidak ini? Kalau tidak kita tutup dulu, kita lanjutkan besok. Iya Saleh. Biar sampai jam 11 ini tidak selesai kapan? Baik, kalau begitu pahami dulu. Ya, sedikit besok kita merojak masuk dari hukum-hukum ini. Kemudian Mu'tazilah gampang tadi. Gampang sekali. Kalau antum pahami mazhabnya gampang. Cuman ini nanti permasalahan tentang Asy'ariyah ini agak karena memang dia bikin bingung. Makanya di sifat dia bikin bingung. Ya, pembahasan takdir bikin bingung juga. Ya, makanya dia sampai dia bingung sendiri dengan dirinya. Ya, bisa ya? Insyaallah kita besok lanjutkan besok untuk lebih menerangkan dari misalnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.